Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa yang saya hormati, sebelum kita mulai kuliah pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan barokah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mahasiswa saya hormati, hari ini saya tidak akan melakukan kuliah daring karena sesuatu hal, maka kuliah hari ini saya ganti dalam bentuk video pembelajaran. Saya berharap nanti Anda bisa menelaah kembali materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Topik hari ini, seperti yang sudah saya jelaskan pada minggu sebelumnya, kita akan membahas mengenai sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia dan sistem ekonomi secara umum yang berlaku dalam tatanan ekonomi global. Para mahasiswa saya hormati, yang pertama kita akan dikenalkan dengan apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi itu. Ya. Yang dimaksud dengan sistem ekonomi ada beberapa pengertian. Ini saya ambil dari apa yang ada di bukunya Dumairi, bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi itu adalah sebuah sistem yang mengatur perekonomian sebuah negara dalam rangka untuk mencapai tujuan negara tersebut. Nah, sebuah sistem dalam pengertian ini terdiri atas beberapa unsur. Antara lain adalah manusia sebagai subjek, kemudian barang dan jasa sebagai objek, dan seperangkat kelembagaan yang mengatur kehidupan perekonomian. Perangkat kelembagaan yang dimaksud dalam pengertian ini meliputi lembaga-lembaga ekonomi, baik yang sifatnya formal maupun non-formal, termasuk di dalamnya adalah cara kerja, mekanisme hubungan, hukum, dan peraturan-peraturan perekonomian, serta kaidah dan norma-norma lain, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di dalam tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi, yang dimaksud dalam pengertian perangkat kelembagaan ini termasuk juga di dalamnya adalah kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ini pengertian dari sistem ekonomi dan unsur-unsur yang ada di dalam sistem ekonomi. Terkait dengan sistem ekonomi, ada 4 jenis keputusan yang diambil dalam kegiatan ekonomi. Ya. Ini kalau Anda flashback ke belakang, seperti halnya kalau kita mempelajari di pengantar mikroekonomi. 4 jenis keputusan yang harus diambil dalam kegiatan ekonomi itu diantaranya adalah apa yang harus diproduksi, kemudian yang kedua berapa banyak yang diproduksi, kemudian ketiga bagaimana memproduksinya, kemudian yang keempat untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, untuk menjawab 4 jenis keputusan yang harus diambil dalam kegiatan ekonomi ini, ada 2 pendekatan besar yang umumnya digunakan memecahkan persoalan tersebut. Ya. Jadi ada 2 pendekatan untuk menjawab jenis keputusan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, yang berasal dari kalangan ekonomi konservatif. Kemudian yang kedua, berasal dari kalangan ekonomi progresif. Menurut kalangan ekonom konservatif, keputusan untuk menjawab
jenis kegiatan ekonomi itu sangat bergantung pada mekanisme pasar yang berlaku di negara tersebut. Ada dua sistem mekanisme pasar. Yang pertama yaitu sistem perekonomian pasar bebas. Kemudian yang kedua sistem ekonomi komando. Agak berbeda sedikit halnya dengan kalangan ekonom progresif. Menurut kalangan ekonom progresif, keputusan untuk menjawab jenis kegiatan ekonomi, pendekatan yang dilakukan sepenuhnya bergantung pada mode produksi, mode of production, order ekonominya. Dalam hal ini kita mengenal dua macam sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Ya, dari dua hal pokok ini, maka untuk mengetahui, paling tidak untuk mengetahui sistem ekonomi apa yang dianut oleh sebuah negara, itu ada tiga hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, sampai seberapa besar intervensi pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Kemudian yang kedua, sampai seberapa besar keleluasaan masyarakat untuk saling bersaing satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerja mereka. Kemudian yang ketiga, sampai seberapa besar sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Ya, seperti kita tahu, dalam konteks mikroekonomik, faktor produksi yang kita pelajari dalam persoalan ekonomi itu, salah satu di antaranya adalah faktor produksi modal, faktor produksi kapital, kemudian teknologi, dan tanah. Itu secara konvensional ya. Dalam hal ini, sumber daya manusia, labor itu masuk dalam kategori faktor-faktor produksi. Ya. Nah, atas dasar tiga hal ini, maka kita mengenal macam dan jenis sistem ekonomi yang berlaku dalam konteks kehidupan bernegara. Ya. Yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis. Ya. Sistem ekonomi kapitalis itu adalah sebuah sistem ekonomi yang diprakarsai oleh tokoh besar yang kita kenal sebagai foundation dari ekonomi modern, yaitu Adam Smith. Adam Smith ini menghasilkan sebuah karya besar, magnum opus, sebuah buku pada tahun 1776 yang judulnya The Wealth of Nations. Buku inilah yang dipakai sebagai dasar pengembangan dari sistem ekonomi kapitalis. Apa kira-kira pendapat dari Adam Smith yang dianggap sebagai bapak ekonomi modern yang terkait dengan sistem ekonomi kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith dan para penerus pemikiran dari Adam Smith? Yang pertama, dasar pemikirannya. Sistem ekonomi kapitalis itu dasar pemikirannya berada pada persoalan kebebasan kepemilikan modal secara individual oleh masyarakat. Jadi dasar pemikiran utamanya adalah kebebasan terkait dengan persoalan kepemilikan modal yang sifatnya adalah individual, bukan komunal, ya oleh warga masyarakat dalam sebuah negara. Kemudian yang kedua terkait dengan peranan dan fungsi pemerintah. Ya, menurut Adam Smith dalam pemikirannya, pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai agent of development. Ini biasanya berlaku untuk konteks negara-negara berkembang. Ya, misalnya Indonesia. Indonesia dalam hal ini peran pemerintah itu tidak lebih sebagai agent of development.
yang menggerakkan aspek pembangunan di negara kita. Agak berbeda dengan fungsi pemerintah di negara-negara maju, ya misalnya negara-negara barat katakanlah. Pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai penguat ekonomi pasar. Nih, jadi filosofinya atas dasar kebebasan individual dalam hal kepemilikan modal. Kemudian yang kedua terkait dengan fungsi pemerintah. Kemudian yang kedua dalam kaitannya dengan kepemilikan modal, fungsinya itu dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang memiliki modal yang kita kenal dengan istilah majikan. Kalau Karl Marx menyebutnya dengan kalangan borjuis, kemudian ada pemilik tenaga, yaitu kalangan buruh. Kemudian yang ketiga, semboyan dasar dari ekonomi kapitalis itu adalah self-interest. Semua didasarkan atas kepentingan pribadi, ya, sesuai dengan dasar pemikiran yang mereka kembangkan. Kemudian yang berikutnya prinsip dasarnya dalam sistem ekonomi kapitalis, karena filosofi dasarnya adalah persoalan personal, maka setiap orang dalam aktivitas kerja mereka akan menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya, atau yang kita kenal dengan istilah keadilan distributif. Nah, terkait dengan peranan dan fungsi pemerintah dalam sistem ekonomi kapitalis, menurut Adam Smith itu perlu dibatasi. Jadi untuk membuat struktur pemerintahan yang kuat, maka peran pemerintah terutama dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi itu harus dibatasi. Jadi Adam Smith itu dalam bukunya menulis tentang 3 tujuan pemerintah dalam sebuah negara. Yang pertama yaitu mengangkat negara dari kondisi barbarisme yang rendah menuju tingkat kemakmuran tertinggi, tetapi dengan cara yang elegan, ya, damai. Kemudian yang terkait dengan persoalan pajak itu diupayakan menjadi seminimal mungkin dengan sistem administrasi yang adil dan toleran. Itu pendapat Smith mengenai peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Kemudian secara spesifik dalam kaitannya seperti ini, Adam Smith mendukung 4 hal pokok. Yang pertama, perlunya pendanaan yang cukup untuk milisi, ya, jadi bahasa aslinya milisi yang bertugas untuk membela negara. Jadi faktor kedaulatan negara itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah dengan alokasi anggaran yang relatif besar, ya, untuk mempertahankan keutuhan negara. Kemudian adanya sistem hukum yang bisa melindungi kebebasan, hak milik, dan untuk menjamin perjanjian serta kaitannya dengan pembayaran hutang. Kemudian yang ketiga, terkait dengan persoalan yang sifatnya publik, misalnya pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pelabuhan, termasuk juga proyek-proyek infrastruktur lain yang berkaitan dengan kebutuhan publik, itu menjadi tanggung jawab penuh dari negara. Termasuk yang keempat, ya, alokasi anggaran untuk bidang pendidikan itu menjadi hal yang utama dalam kegiatan negara dalam sistem ekonomi kapitalis. Ya, ini. Nah, atas dasar itu sebenarnya kalau kita melihat lebih lanjut dari sistem ekonomi kapitalis itu, sebenarnya ada 3 kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis itu. Ini yang kita pelajari ya dalam konteks ekonomi konvensional. Jadi kalau Anda belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada awal semester Anda akan dikenalkan dengan persoalan dasar dalam sistem ekonomi, dalam persoalan ekonomi. Bahwa persoalan ekonomi itu muncul karena adanya kelangkaan barang dan jasa, scarcity, ya. Kemudian ada hal yang terkait dengan value, nilai barang yang akan dihasilkan, dan yang ketiga terkait dengan persoalan harga, price, harga dan peranannya dalam
produksi, distribusi, dan konsumsi. 3 hal inilah sebenarnya yang menjadi kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis. Nah, sehingga kalau kita rangkum, azas-azas pokok pemikiran Adam Smith itu sebenarnya tidak terlepas dari 2 hal pokok. Yang pertama, yang kita kenal dengan istilah invisible hand. Jadi Adam Smith itu menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi itu akan bergerak secara otomatis. Ada sebuah tangan tersembunyi yang akan mengatur kegiatan ekonomi itu senantiasa berlangsung dalam keadaan keseimbangan. Invisible hand. Ya. Mekanisme yang dikembangkan Adam Smith itu tidak selamanya berjalan secara sempurna. Ya. Pada akhirnya, dalam konteks sejarah ekonomi modern, itu mengalami persoalan ketika Amerika Serikat mengalami problem ekonomi yang kita kenal dengan istilah The Great Depression tahun 1930-an itu. Ya. Ada satu filosofi dasar yang dikembangkan oleh kalangan classical economic yang disebut dengan supply creates on demand. Setiap barang yang diproduksi karena adanya kebebasan dalam masyarakat itu pasti atau seharusnya memunculkan permintaan. Tetapi ketika Amerika Serikat mengalami persoalan depresi ekonomi, hal tersebut tidak bisa terjawab sepenuhnya. Oleh karena itu, ada salah satu tokoh penting dalam perekonomian modern, yaitu Keynes, John Maynard Keynes, yang merevisi kembali apa yang disampaikan oleh Adam Smith, bahwa perekonomian itu tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi harus ada campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Visible hand, ya. Harus ada campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Keynes itu tidak sepenuhnya menolak gagasan yang dikembangkan oleh Smith mengenai pentingnya mekanisme pasar dalam kegiatan perekonomian. Kemudian yang kedua, harga pasar dapat goyah karena hukum penawaran dan permintaan, serta keinginan pengusaha untuk menggunakan modalnya sebaik mungkin. Kemudian yang terkait dengan peran pemerintah, sekali lagi, menurut Smith, tugas pemerintah itu yang paling utama adalah melindungi negara dari ancaman kekuatan lain, kemudian melindungi masyarakat dari ketidakadilan dan penindasan, atau mendirikan badan hukum yang dapat diandalkan, serta mendirikan dan memelihara beberapa institusi atau sarana untuk umum yang tidak dapat dibuat oleh perorangan. Ya. Jadi kalau itu tidak bisa ditangani oleh perorangan, maka itu menjadi tanggung jawab penuh dari negara. Ya. Ini asas-asas pokok pemikiran dari Adam Smith. Ya. Buku magnum opus dari Adam Smith itu The Wealth of Nations, ya, ringkasannya. Silakan nanti kalau Anda ingin mengembangkan lebih lanjut. Meskipun ini buku lama, ya, di abad ke-17, abad ke-18, tetapi ini masih dipakai sebagai dasar dalam pengembangan ekonomi modern. Ya, ini yang pertama. Nah, contoh-contoh negara penganut sistem ekonomi kapitalis, ya, meskipun tidak murni, ya, tidak murni bahwa mereka menggunakan ekonomi kapitalis, tetapi kadarnya itu cenderung berkaitan dengan peran private yang besar dalam kegiatan ekonomi. Salah satu negara penganut sistem ekonomi kapitalis di dunia itu diantaranya adalah Amerika Serikat yang paling utama. Kemudian beberapa negara Eropa. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Tokoh penting dalam sistem ekonomi sosialis itu adalah Karl Marx. Karl Marx. Ya. Apa ide dari Karl Marx berkaitan dengan sistem ekonomi kapitalis itu? Yang pertama, dasar pemikirannya. Jadi Karl Marx ini sebenarnya merevisi hal negatif yang berkembang di Eropa ketika pada masa revolusi industri, yaitu sistem ekonomi yang mengadopsi penuh dari apa yang disampaikan oleh Adam Smith. Itu memunculkan persoalan ketika ada ketidakseimbangan antara
kepemilikan modal, mereka yang memiliki modal yang dikenal dengan kaum borjuis itu dengan kalangan pekerja. Jadi secara umum di Eropa pada saat itu terjadi penindasan kaum pemodal terhadap kaum buruh. Itu dasar pemikiran munculnya sistem ekonomi sosialis. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan fungsi pemerintah. Agak berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Kalau menurut Karl Marx, fungsi pemerintah itu seharusnya menguasai perekonomian dengan mempertimbangkan sistem perencanaan yang sifatnya terpusat. Ya. Kemudian dalam perkembangan teoretiknya ada dua golongan yang berkembang menafsirkan pemikiran Karl Marx. Yang pertama disebut dengan sosialis otoriter, kemudian yang kedua yang disebut dengan sosialis demokratik. Ya. Sosialis otoriter itu puncaknya adalah fasa yang diinginkan oleh Karl Marx, yaitu masyarakat komunisme. Ya, jadi komunis itu adalah tahap paling tinggi dalam sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Karl Marx. Kemudian yang kedua berkembang sistem ekonomi, sistem sosialis demokratik. Ya. Kalau Anda melihat Indonesia misalnya pada awalnya itu cenderung mengarah ke sistem sosialis yang sifatnya adalah demokratik. Kemudian semboyannya, ya bersatulah kaum buruh. Ini, jadi kalau Anda melihat sekarang ini kaum buruh bersatu itu sebenarnya tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Karl Marx. Jadi paling tidak masih bersinggungan dengan ajaran yang dikembangkan oleh Karl Marx, yaitu sosialisme. Tapi ingat ya, sosialisme itu tidak sama dengan komunisme. Sosialisme itu adalah salah satu tahap menuju masyarakat komunisme yang digambarkan oleh Karl Marx. Tetapi sekali lagi sosialisme berbeda dengan komunisme. Ya. Kemudian prinsip dasar dalam sistem ekonomi sosialis, setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya. Setiap orang menerima menurut kebutuhannya. Distribusi menurut kebutuhannya. Sehingga dalam sistem ekonomi sosialis otoriter misalnya, kecenderungannya itu menjadi bersifat seragam. Ya. Produksi yang dihasilkan tergantung pada negara, konsumsinya juga diatur oleh negara, dan sebagainya. Apa barang yang dihasilkan juga diatur sepenuhnya oleh negara. Ya, ini contoh negara-negara yang menganut sistem ekonomi sosialis. Ya, pelopor utamanya dalam hal ini yang menerjemahkan pemikiran Karl Marx dalam sistem kenegaraan yaitu Uni Soviet pada saat itu. Yang sekarang terpecah menjadi beberapa negara bagian. Yang terbesar salah satunya adalah Rusia yang sekarang melakukan aneksasi ke Ukraina itu. Ya. Nah, kita tidak tahu perkembangan dari apa yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina itu. Apakah ini nantinya akan memacu persoalan global ya di tahun 2022. Sebab kalau kita lihat pada kondisi ekonomi Indonesia, sebenarnya seperti yang pernah ditulis oleh Profesor Mubiarto, di Indonesia itu ada gejala konjungtur ya. Periodisasi ekonomi. Prof. Mubiarto membagi ekonomi Indonesia itu dalam periode 7 tahunan yang dimulai pada tahun 1959 ketika secara resmi ya Indonesia kembali lagi ke sistem yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 45. Itu dianggap sebagai pondasi awal ya gerakan ekonomi Indonesia yang positif ya. Kemudian siklus 7 tahunannya itu pada tahun 1966 ya kita mengalami krisis ekonomi yang pertama. Itu negatif dan seterusnya sampai nanti diantaranya di tahun 2022 ini diperkirakan kita akan mengalami krisis ekonomi kembali.
yang sebelumnya pada tahun 98 dan tahun 2008. Jadi kalau menggunakan siklus 7 tahunan yang dikembangkan oleh Prof. Mugiarto, di tahun 2022 ini nanti kita akan mengalami krisis ekonomi. Ya. Nah, pemicunya apa? Kita juga masih belum bisa memperkirakan secara pasti. Tetapi bisa jadi persoalan yang berkembang di dunia internasional, apa yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina, itu bisa memacu persoalan ekonomi secara global. Ya, itu sebagai pelengkap. Ya, yang pertama adalah Rusia, kemudian yang kedua ini adalah negara Kuba, kemudian Cina, kemudian ini adalah Korea Utara. Ya, negara-negara yang secara ekstrim menggunakan sistem ekonomi sosialis, meskipun dalam perkembangannya tidak murni sosialis ekstrim komunisme, tetapi mereka melakukan modifikasi sistem sosialis demokratik, misalnya Cina. Selain mengandalkan pada hal yang sifatnya sentralistik, Cina juga menggunakan konsep pasar dalam perkembangan ekonominya. Sehingga Cina ini menjadi pesaing utama dari Amerika Serikat. Ya, termasuk kebergantungan Indonesia kepada Cina itu juga besar. Kita tahu ya, Cina ini adalah salah satu negara penampung produk Indonesia yang terbesar. Termasuk Cina ini adalah importir barang ke Indonesia yang paling besar. Sehingga secara tidak langsung dominasi Cina ke ekonomi Indonesia itu relatif besar. Sehingga tidak aneh kalau misalnya Anda melihat produk-produk Cina, apakah itu yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, pertanian, hal-hal yang sifatnya sangat kecil, itu bisa kita temukan di Indonesia. Ya. Apakah ini sistemnya sosialis murni? Saya kira juga tidak. Ya, kombinasi antara sosialisme otoriter dan sosialisme pasar. Ya. Ada istilah sosialisme pasar. Ya, ini yang kedua untuk sistem ekonomi sosialis. Ya. Kemudian yang ketiga itu berkembang yang kita kenal dengan istilah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini merupakan campuran antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis dengan berbagai variasi kadar dominasinya serta dengan berbagai variasi nama istilahnya. Jadi kalau dibuat gambar ini sosialisme, ini komunisme, ini kapitalisme. Ya, sosialisme itu sebenarnya di antara kapitalis dan komunisme. Tapi ini bukan mix ekonomik ya. Mix ekonomik itu adalah campuran antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis dengan berbagai variasi kadarnya. Ya, kadarnya lebih bergerak kemana? Misalnya ini, negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran, katakanlah Filipina, ada yang mengatakan seperti itu. Tesisnya, Filipina itu mix ekonomik, tetapi kadar kapitalisnya itu lebih besar daripada kadar sosialismenya. Nah, sebaliknya ada negara lain yaitu India. India itu mix ekonomik, di mana kadar sosialismenya itu lebih besar daripada kadar kapitalismenya. Indonesia gimana? Ya tergantung. Kalau saya cenderung mengatakan kita ini menggunakan sistem mix ekonomik, ya. Tetapi kadar kapitalismenya bisa jadi lebih besar daripada kadar sosialismenya. Meskipun dalam pondasi dasar ekonomi Indonesia, sebenarnya kita menganut paham sosialisme demokratik. Ya, ini contohnya. Kemudian berkembang lebih lanjut mengenai dalam tanda petik yang disebut dengan sistem ekonomi alternatif. Ya. Misalnya berkembang sistem ekonomi Islam. Ya, meskipun kita tahu perkembangan ekonomi Islam itu sebenarnya lahir lebih awal daripada sistem ekonomi kapitalis sosialis yang berkembang di Eropa. Sistem ekonomi Islam itu pondasi dasarnya pada abad ke-5. Ya, ketika Islam mulai berkembang di Jazirah Arab, ya, di bawah dari Nabi Muhammad dan penerusnya.
Khulafaur Rasyidin dan kekhalifahan yang menggunakan sistem Islam dalam pondasi dasar negaranya. Ya. Yang membedakan apa? Sistem ekonomi Islam ini ada yang mengatakan merupakan sistem ekonomi yang digali dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu berbeda ya dengan konteks ekonomi konvensional yang kita pelajari selama ini. Baik itu yang mendasarkan pada sistem ekonomi kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith maupun sosialis yang dikembangkan oleh Karl Marx. Filosofi dasarnya tentu sangat berbeda. Misalnya begini, filosofi dasarnya yang kita ambil dalam surat Al-A'raf ayat 31 berkaitan dengan persoalan need kebutuhan manusia. Ya, dalam Islam dianggap bahwa kebutuhan manusia itu bukan sesuatu yang tidak terbatas, tetapi kebutuhan manusia itu pada dasarnya adalah sesuatu yang dibatasi. Jadi tidak boleh berlebihan. Itu yang membedakan dengan filosofi dalam sistem ekonomi konvensional. Kemudian dalam surat Al-Lail ya, ayat 19 sampai 21 yang mengenai persoalan kelangkaan ya, prinsip dasar ekonomi konvensional itu kan dasarnya kelangkaan, scarcity. Nah, dalam konteks Islam, prinsip kelangkaan itu bukan menjadi persoalan, tetapi kelangkaan itu sebenarnya adalah sesuatu yang patut kita syukuri karena itu merupakan pemberian dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, dalam surat Al-Baqarah di ayat 201 ya, bahwa persoalan ekonomi itu sebenarnya bukan hanya mencari hal yang sifatnya duniawi, tetapi ditujukan juga untuk hal-hal yang sifatnya ukhrawi, ya akhirat. Doanya yang kita baca setiap hari itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dimensi ekonomi Islam itu sifatnya adalah transidental, ya, bersifat ketuhanan, ya, bukan hanya mencari persoalan duniawi, tetapi yang paling penting adalah persoalan yang terkait dengan akhirat. Ya, konsep penting yang berkaitan dengan sistem ekonomi Islam, misalnya ada 4 dasar, nilai dasar, nilai instrumental, azas filsafat, dan nilai normatif. Misalnya berkaitan dengan nilai dasar, pentingnya kepemimpinan, keseimbangan, dan keadilan. Dalam nilai instrumental, ya, dalam ekonomi Islam diwajibkan adanya zakat. Tidak diperkenankannya riba dalam aktivitas ekonomi, riba, ya, pengenaan bunga yang berlipat itu dilarang. Tapi dalam konteks ekonomi konvensional, ya, tingkat bunga itu seringkali diasosiasikan dengan persoalan riba. Ya. Jadi kalau Anda menyimpan uang atau Anda meminjam uang di seseorang yang semula 1 juta rupiah, kemudian Anda harus mengembalikan dalam jangka waktu periode tertentu sebesar 2 juta rupiah, itu masuk dalam kategori riba dalam konteks Islam. Ya. Kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan sebagainya. Inilah sistem ekonomi Islam berkaitan dengan hal-hal penting yang dikembangkannya. Nilai dasar, nilai instrumental, azas filsafat, dan nilai normatif. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan operasi sistem ekonomi Islam. Ya. Yang pertama, ekonomi Islam itu berkaitan dengan persoalan kemerataan distribusi pendapatan maupun kesempatan kerja. Sebenarnya sama ya. Dalam konteks ekonomi modern pun itu sekarang juga berkembang bagaimana persoalan ekonomi itu tidak hanya mengarah kepada satu sisi untuk kepentingan pemilik modal, tetapi harus menciptakan adanya kepemerataan distribusi pendapatan maupun kesempatan kerja. Kalau dalam hal yang sifatnya teknis misalnya seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, misalnya program kerja yang dimiliki oleh pemerintah tertentu dalam sistem ekonomi Indonesia yang cenderung mengarah kepada pemerataan distribusi pendapatan maupun pro
job, ya. Pro poor, pro job, pro environmental, dan pro pertumbuhan. Kemudian yang kedua, dalam operasi perusahaan senantiasa berpegang teguh pada asas efisiensi dan tugas formal. Ya. Nah, kemudian dalam konteks selanjutnya berkembang juga yang disebut dengan sistem ekonomi Pancasila dalam konteks keindonesiaan. Dalam konteks keindonesiaan muncul sistem ekonomi Pancasila. Dasarnya apa? Dasarnya tentu mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sistem ekonomi Pancasila itu sebenarnya merupakan sistem ekonomi yang dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yang 5 itu. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ini penjabaran lebih lanjut dari sila-sila dalam Pancasila itu dalam aktivitas kegiatan ekonominya. Misalnya sila yang kelima katakanlah ya. Keadilan sosial itu dalam konteks ekonomi mencerminkan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan di Indonesia itu harus diwarnai dengan keadilan sosial dan egalitarian. Ini konsep founding father ya. Misalnya dalam hal sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dalam konteks ekonomi menerjemahkannya bahwa kegiatan ekonomi itu senantiasa didasarkan pada keimanan dan ketakwaan. Sebenarnya kalau kita lihat konteks ekonomi Pancasila itu tidak terlepas dalam konteks ajaran keislaman sebenarnya. Karena kita tahu founding father dari negara Indonesia itu sebenarnya juga tidak lepas dari apa yang dikembangkan oleh pemikir-pemikir atau tokoh-tokoh Islam yang berkembang pada saat itu. Sistem ekonomi Pancasila inilah yang seharusnya menjadi pondasi dasar dalam sistem ekonomi Indonesia atau yang saya sebut dengan istilah bagaimana paradigma sistem ekonomi Indonesia yang berkembang pada saat ini. Ya. Paradigma sistem ekonomi Indonesia itu sebenarnya mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, terutama pada pasal 33 sebelum dilakukan amandemen perubahan. Ya. Jadi amandemen itu dibolehkan dalam konstitusi. Tetapi sebelum ada perubahan atau amandemen di pasal 33, filosofi dasar sistem ekonomi Indonesia itu ada di pasal 33. Yang pertama berkaitan dengan perekonomian yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan potensi ekonomi yang ada di dalam Indonesia ini sepenuhnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian yang berikutnya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup banyak dikuasai sepenuhnya oleh negara. Ini filosofi dasarnya. Nah, dari filosofi dasar ini dalam konteks empiriknya kita bisa mendeteksi ya. Kita bisa melihat kadar sistem yang berlaku di Indonesia itu sebenarnya lebih dekat ke arah mana. Apakah sosialis, apakah kapitalis ya. Jadi ada dua pendekatan untuk melihat paradigma sistem ekonomi Indonesia. Apakah cenderung sosialis, apakah cenderung kapitalis. Ya. Yang pertama, pendekatannya menggunakan pendekatan sejarah. Ya. Kalau menggunakan pendekatan sejarah, periodisasi ekonomi Indonesia itu bisa kita bagi menjadi 4 ya secara garis besar. Yang pertama tahun 45 sampai tahun 59. Itu cenderung mengarah ke sistem ekonomi kapitalis. Ya. Dalam konteks negara, demokrasi kita adalah demokrasi parlementer. Meskipun dalam konteks konstitusi seharusnya demokrasinya adalah presidensil. Nah, kenapa tahun 59? Tahun 59 ini adalah fase
secara kenegaraan kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi dalam konteks ekonomi cenderung bersifat sosial kapitalis. Ya. Kemudian tahun 59 sampai dengan tahun 65 ketika pemerintah mempunyai peran yang kuat dalam sistem ekonomi maupun sistem pemerintahan yang dikenal dengan sistem ekonomi sosialis atau komando. Jadi negara dalam hal ini presiden pada saat itu mempunyai kekuasaan yang tinggi. Sistem ekonomi komando. Soekarno menyebutnya seperti itu. Kemudian periode 66 sampai 98 sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Jadi match ekonomik ya cenderung. Kemudian 98 sampai sekarang itu cenderung ke arah sistem ekonomi campuran dengan persaingan yang terkendali, tetapi condong ke arah sistem ekonomi kapitalis atau liberalis. Itu kalau kita menggunakan pendekatan sejarah. Kemudian yang kedua, untuk mendeteksi berapa kadar sosialis atau kapitalismenya itu, kita bisa menggunakan pendekatan faktual struktural. Ya, pendekatan faktual struktural. Maksudnya apa? Pendekatan faktual struktural itu adalah melihat komposisi belanja atau pengeluaran pemerintah dalam sebuah negara. Belanja atau pengeluaran pemerintah itu dalam konteks perhitungan PDB sebuah negara ada 3 pendekatan ya, pendekatan pengeluaran, produksi, dan pendapatan. Dari sisi pengeluaran yang bisa kita pakai dalam perhitungan PDB di Indonesia, mendeteksinya itu dari besarnya government expenditure-nya, G-nya ini. Jadi dari sisi pengeluaran, besarnya pendapatan negara itu PDB diperoleh dari pengeluaran untuk konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor net, X-M. Jadi unsur government expenditure G di sini adalah aktivitas yang dilakukan pemerintah dibandingkan dengan unsur consumption, investasi, ekspor net. Atau untuk mendeteksi kadarnya sampai seberapa besar unsur government expenditure ini dibandingkan dengan unsur lainnya. Jika government expenditure-nya semakin besar, berarti dekat ke arah sosialis. Bila government expenditure-nya semakin kecil, berarti dekat ke arah sistem ekonomi kapitalis. Nah, sekarang kita lihat secara bertahap. Ya. Ini adalah pendekatan yang menelaah peran pemerintah dalam struktur perekonomian menurut persamaan agregat Keynes, ya. Faktual struktural. Sekarang kita lihat dalam proses penyusunan PDB kita. Ya. Nih, ya, misalnya saya ingin menunjukkan data yang agak lama, tahun 2010 sampai tahun 2013. Anda bisa melihat unsur PDB dari si pengeluaran itu berasal dari pengeluaran konsumsi, investasi, government expenditure, dan ekspor net. Ya, Anda melihat komposisinya. Pengeluaran government expenditure itu dari 100% PDB itu hanya kurang lebih 8,94%, berarti 9%. Ya. Dalam konteks seperti ini sebenarnya ya sumbangan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi itu berkisar antara 8 sampai 9% dari total PDB. Ya. Jadi lebih kecil dibanding dengan pengeluaran yang lain. Berarti cenderung bersifat kapital ya. Demikian juga dengan data terakhir di tahun 2021 misalnya ya. Pengeluaran konsumsi pemerintah itu hanya kurang lebih 9% ya dari total PDB di Indonesia. Jadi kesimpulannya apa? Secara umum pada dasarnya Indonesia itu lebih menganut pada sistem ekonomi yang cenderung liberal kapital ya. Di mana ada peran pemerintah tetapi
relatif terbatas dalam kegiatan ekonomi. Meskipun pemerintah juga punya peran yang besar, tetapi peran itu lebih dominan dilakukan oleh sektor private. Jadi kalau kita simpulkan sedikit berkaitan dengan ciri sistem ekonomi Indonesia itu paling tidak berkait dengan dua hal pokok. Ya. Yang pertama, intervensi pemerintah terhadap perekonomian itu cenderung dominan. Ya. Kemudian dalam hal yang berbeda, peranan pihak swasta baik nasional maupun asing itu menunjukkan porsi yang tidak kecil. Jadi kekuatan pemerintah itu dominan, tetapi sektor private baik nasional maupun asing itu menunjukkan porsi yang tidak kecil, ya. Artinya besar peran mereka dalam kegiatan ekonomi. Ini yang sebenarnya agak berbahaya dalam konteks pembangunan demokrasi di sebuah negara berkembang. Ya, karena akan memunculkan persoalan ekonomi yang semakin timpang kepemilikannya itu. Ya, karena kita tahu di Indonesia itu konteks pembangunan ekonomi antar pelaku ekonomi itu dirasa sangat timpang. 20% penduduk Indonesia itu hampir menguasai 40% kue pembangunan. Sedangkan 40% penduduk Indonesia itu hanya menguasai 20% dari kue pembangunan. Jadi ada ketidakpemerataan dalam menikmati kue pembangunan ekonomi. Ya, hal ini bisa kita lihat dari sektor penunjang PDB di Indonesia. Ya, kepemilikannya itu oleh siapa dan sifat pembentuknya itu bagaimana. Misalnya begini. Sektor pertanian, kepemilikannya itu lebih banyak dilakukan oleh negara dan swasta. Tetapi sifat pembentuknya itu pemerintah jauh lebih dominan. Sektor pertambangan misalnya, ya, negara dan asing nasional. Ya. Kepemilikan asing dan nasional itu melalui legitimasi negara lebih besar. Sifat pembentuk harganya dari mana? Harga tergantung dari pasar dunia. Kemudian industri manufaktur, ya sama. Negara ada tetapi sektor private baik asing maupun nasional jauh lebih dominan. Harga dan mekanisme sifatnya relatif terbatas. Konstruksi perdagangan terutama ini ya banyak terkait dengan persoalan mekanisme pasar. Hal-hal yang sifatnya menyangkut kebutuhan pokok itu masih dikuasai oleh negara. Perbankan itu lebih banyak sektor pemerintah, ya. Tapi pengaruh negara melalui BI sebagai mekanisme pasar itu juga besar. Jasa keuangan sektor lain dan sebagainya itu juga menunjukkan posisi yang berbeda antara peran negara dan peran sektor swasta. Nah, kalau mengacu pada hal ini sebenarnya persoalan dasar sistem ekonomi Indonesia itu apa? Jadi saya ingin menyampaikan apa yang pernah dikutip oleh Bung Hatta. Kita tahu bahwa Bung Hatta ini, wakil presiden Indonesia yang pertama ini, dikenal sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia. Jadi lebih banyak mengacu pada sistem ekonomi yang sifatnya sosialis demokratik. Jadi Pak Hatta itu pernah mengatakan, negara Republik Indonesia ini belum lagi berdasarkan Pancasila apabila pemerintah dan masyarakat belum sanggup mentaati Undang-Undang Dasar 45. Terutama, apakah negara ini dapat mengoperasionalkan, ya, melaksanakan pasal 27 ayat 2 sebelum amandemen, ya, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34. Pasal 27 itu kalau tidak salah berkaitan dengan persoalan menciptakan kesempatan kerja, ya. Pasal 31 berkaitan dengan persoalan pendidikan, pasal 33 itu yang tadi itu filosofi dasar dalam konteks ekonomi Indonesia, pasal 34 adanya kewajiban negara untuk
persoalan-persoalan yang terkait dengan sosial, ya kemiskinan, tanggung jawab untuk orang-orang terlantar itu menjadi bagian penuh dari peran pemerintah. Jadi kalau 4 hal pokok ini masih belum dilaksanakan oleh pemerintah, ya berarti kita belum sepenuhnya menjalankan republik ini sesuai dengan apa yang didasarkan pada pondasi dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasilanya. Jadi NKRI. NKRI harga mati itu sebenarnya bisa kita lihat dari penerjemahan pasal 27, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34. NKRI harga mati yang sekarang itu menjadi tren, bukan menjadi sebuah jargon untuk membuat pembeda bagi orang yang dianggap tidak toleran dengan pihak lain. Bukan itu persoalannya. Jadi persoalan NKRI harga mati itu seharusnya melihat apakah peran pemerintah itu serius yang terkait dengan 4 hal pokok dalam sistem ekonomi Indonesia itu di pasal 27, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34. Kalau ini bisa berjalan, maka sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia itu ya sistem ekonomi yang melandaskan pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu tinggi ya, cenderung bersifat utopis, tetapi dalam konteks yang lebih empirik seharusnya ekonomi Indonesia itu dikembalikan lagi pada pondasi dasar dari negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Inilah sebenarnya keinginan dari founding father ekonomi Indonesia, yang salah satu diantaranya adalah Pak Hatta. Ya, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang dianggap kurang pas, ya, kurang tepat, tetapi paling tidak materi ini bisa Anda ulang kembali dengan merujuk pada literatur buku ekonomi Indonesia yang salah satu diantaranya ditulis oleh Dumairi, dan yang kedua Anda bisa menggunakan buku yang ditulis oleh Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia Era Orde Lama hingga Jokowi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Moga-moga bisa bermanfaat. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.